Say, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya Say. Hari ini aku bakalan bahas satu kisah yang benar-benar dark, sedih, tapi sekaligus bikin kita mikir seberapa jauh sih manusia sanggup melangkah demi sebuah pengakuan sampai rela nih menukar jiwanya. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung aja nih, skuy! Cerita ini melibatkan seorang pria yang bernama Suyu Pradana Putra. Dia lahir di sebuah desa yang namanya Desa Sungai Agung, tepat pada tanggal 10 Oktober 2001. Sayang seribu sayang nih Say, Suyu ini gak pernah benar-benar ngerasain kasih sayang orang tuanya dalam waktu yang lama. Karena pas dia masih kecil sekali, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia karena kecelakaan maut. Alhasil dia tumbuh besar jadi anak yang yatim piatu yang benar-benar sebatang kara. Namun setelah orang tuanya meninggal, Suyu akhirnya diurus sama saudara ibunya, yaitu Bibi Lisa dan suaminya Paman Raka. Tapi bukan dapat kasih sayang, Suyu ini malah dijadikan kayak sansak tinju sama mereka. Kenapa? Karena mereka sering banget nyiksa Suyu. Cuman karena masalah sepele, seperti Suyu telat bangun dikit, langsung tuh rotan melayang. Yang paling bikin emosi nih Say, mereka sering banget ngehina fisik Suyu. Bibi Lisa sering bilang, kamu itu beban lah, udah muka buruk rupa, jelek lagi, bawa sial lagi buat keluarga kami. Paman Raka juga gak kalah jahat nih Say. Dia maksa Suyu kerja berat di ladang untuk membiayai kebutuhan mereka. Nah, berantas ia masih SD, padahal Suyu itu badannya kecil dan kurang gizi. Bayangin nih Say, di rumah yang harusnya jadi tempat pulang, dia malah dapat neraka. Sejak SD, Suyu ini udah kelihatan beda secara fisik. Suyu memang terlahir dengan wajah yang gak simetris dan kulit yang penuh masalah. Tapi di balik itu semua, Nisai, otaknya itu encer banget. Dia selalu juara kelas, tapi ya itulah tadi. Anak-anak seumurannya bukannya kagum, wah dan memberi semangat, malah sering ngeledek dia dengan sebutan Suyu udah miskin, sok-sokan jadi juara. Pas masuk SMA, tepatnya di SMA 1 Maya Mengurai, penderitaannya makin naik kelas. Suyu dijuluki si cungkring lah, tulang patah, muka jelek, miskin. Suatu hari nih Say, loker Suyu dilumuri cat merah darah dan dipukul habis-habisan karena tidak ada alasan. Hanya orang ingin membulinya. Dan orang pun sering bilang wajah membawa sial, jangan sok pintar di sini. Di titik itu Suyu benar-benar hancur. Dia mikir, buat apa sekolah tinggi kalau orang cuma lihat wajahnya doang. Akhirnya pas kelas 1 SMA, Suyu mutusin buat berhenti sekolah selamanya. Tapi nggak cuman berhenti nih Say, Suyu pun juga memilih buat kabur dari rumah paman dan bibinya. Dia udah gak tahan lagi disiksa lahir dan batin. Dia pergi cuman bawa baju di badannya dan sedikit uang tabungan hasil dia kerja di ladang orang. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tepatnya sudah 7 tahun Suyu meninggalkan rumah dan sekolahnya. Suyu hidup luntang-lantung, kerja sarubutan, dari jadi kuli panggul di pasar sampai jadi kurir pengantar barang. Sampai puncaknya di umur 23 tahun, Suyu lagi ngantar barang ke sebuah kafe mewah dan ketemu teman-teman SMA-nya dulu, termasuk cewek yang dia taksir. Namanya Indah. Bukannya disapa balik, Indah malah ketawa paling kencang sambil bilang, "Ih, Suyu, masih hidup aja kamu, mending kamu sembunyi deh. Wajah kamu itu merusak pemandangan kafe ini."
Malam itu Suyu yang mendengar perkataan indah pulang sambil nangis sesenggukan. Di bawah hujan deras, pas dia lagi neduh di bawah jembatan tua, tiba-tiba ada selembaran kertas hitam yang terbang dan nempel tepat di mukanya. Pas dia baca, di situ ada foto orang sebelum dan sesudah operasi yang drastis banget, lengkapnya dengan tulisan The Sanctuaris. Kami memberikan wajah yang layak untuk dicintai. Anehnya di kertas itu cuma ada alamat yang ditulis dipakai tinta merah. Seolah-olah kertas itu emang sengaja nyari orang yang lagi putus asa seperti Suyu. Tanpa pikir panjang, besoknya Suyu bawa uang 80 juta. Dari mana nih 80 juta? Hasil tabungannya selama 7 tahun. Dia tidak makan dan minum mewah, hanya berbekal makanan instan. Dan dia pun bertekad datang ke alamat selebaran tersebut. Pas datang ke klinik, Suyu kaget nih, say. Sosok Dokter Alex, pendiri di Sanctuary ini benar-benar di luar ekspektasi. Dia itu ganteng banget, rapi, auranya tuh positif, dan bawaannya itu humble plus ceria banget. Paket komplit. Dia nyambut Suyu kayak sahabat lama sambil bilang, Suyu, kamu udah sampai di tempat yang tepat. Kamu mau dunia bertekuk lutut sama kamu? Kita wujudkan sekarang ya. Suyu udah benar-benar buta karena dendam, langsung tanda tangan kontrak tanpa baca. Baris-baris kecil. Apa itu? Nah, dengar ya teman-teman. Masuk ke ruang operasi. Suasana berubah 120 derajat. Dokter Alec yang tadinya ceria mendadak menjadi dingin. Di lantai ada gambar bintang malam dari darah segar. Tiba-tiba Dokter Alec mulai ngerampalin mantra nih, dan muncul asap hitam membentuk sosok seorang pemuda yang bernama Lanzan. Ia adalah iblis. Ritualnya ngeri banget nih, say. Dokter Alec nggak pakai pisau bedah biasa, tapi dia pegang kepala Suyu dan tiba-tiba terdengar bunyi. Tulang-tulang wajah Suyu diremukin dan disusun ulang secara paksa tanpa bius nih, say. Suyu mau teriak, tapi suaranya dikunci. Di saat itulah jiwa Suyu ditarik paksa dan tubuhnya dimasukkan sosok Lanzan iblis tersebut. Begitu Suyu bangun, dia bukan lagi Suyu yang malam, tapi ia terjebak pada sosok yang bernama Lanzan tersebut. Wajahnya benar-benar sempurna, simetris, matanya yang tajam kayak elang, dan auranya itu narik orang buat sujud. Dia ditarik sama Luna Archer ke agensi gede nih. Tiba-tiba karena dia tuh sesudah operasi plastik, dia bekerja seperti Suyu pada umumnya. Seketika Lanzan jadi megastar nomor 1 di Indonesia. Penggemarnya jutaan nih, say. Tapi kalian tahu nggak harga yang harus dibayar penggemarnya? Lanzan ini ternyata butuh makan. Setiap dia konser, dia bakal pakai teknik tatapan bintang malam. Begitu fans ngeliat, matanya sukma mereka kayak disedot pelan-pelan. Fans yang pulang konser bukannya segar, malah jadi pucat. Badannya kurus kering dan kena penyakit misterius yang dokter pun gak tahu itu apa. Tapi anehnya mereka malah makin gila sama Lanzan, makin terobsesi sampai mau ngelakuin apa aja buat dia. Lanzan ini memang iblis yang licik nih, say. Dia bikin orang cinta mati padahal dia lagi pelan-pelan bunuh mereka. Bahkan nih ya, Dokter Alec yang udah membantu dia pun akhirnya tewas mengenaskan. Lanzan gak mau ada orang yang mengendalikannya dan tahu rahasianya. Ia ingin menjadi manusia seutuhnya. Dokter Alec dibunuh pakai kekuatannya sendiri. Jantungnya berhenti detak
napas langsung senyum dingin. Di depannya, iblis dilawan Nisai, gurunya sendiri pun dihabisi. Sekarang, Lantern berdiri di puncak dunia. Tapi kalian tahu apa yang paling nyesek? Ternyata selama ini, di dalam tubuh sempurna itu, masih ada sedikit jiwa asli Suyu Pradana Putra yang masih ada nih, Say. Dia terperangkap di sudut paling gelap, di penjara batin yang dingin. Dia bisa lihat semuanya. Dia lihat gimana tubuhnya dipakai buat nyirap nyawa orang lain. Dia lihat gimana teman-teman SMA-nya dulu yang mengejeknya sekarang memuja-muja dia tanpa tahu itu iblis. Suyu cuma bisa nangis tanpa suara. Dia cuma pengen diterima, tapi malah berakhir menjadi penjara abadi buat jiwanya sendiri. Duh, Nisai benar-benar ya. Pertama jangan sampai kita ngerasa rendah diri sampai nekat jual jiwa kita tanpa tahu apa-apa hanya untuk pembalasan. Luka dari orang terdekat memang dalam, tapi jangan sampai itu bikin kita kehilangan diri kita sendiri nih. Oke deh Nisai, sekian dulu cerita tentang Suyu Pradana Putra. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oh iya, bagi teman-teman yang punya cerita imajinasi, tulis di komentar ya, biar aku yang kembangin ceritanya. Dan aku yang menyampaikan videonya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.